siapa. Malahan ya, yang tahu nasab ke atas itu malah kadang lebih detail aku daripada suamiku. Kayak gitu. Masya Allah. Karena aku nanya, ngobrol. Nah, ya Allah tuh adil ya. Jadi ketika aku tuh orangnya rame, ekstrovert, ceriwis, SKSD ya. Nah suamiku tuh introvert gitu. Jadinya dia, emang tadi tuh siapa? Itu tuh Pak D dari itu loh ya, dari ini ya. Padahal itu keluarga suami. Gitu. Ya, Umi tahu sampai nasab-nasab tetangga, nasab keluarga itu kan berarti bentuk keberhasilan Umi menjadi menantu gitu. Jadi istri loh, bener kan? Apalagi kalau di Jawa itu ada aktivitas syawalan terah. Ada satu hari momen dimana satu terah itu ngumpul. Nanti ada ustadznya menyampaikan tausiah. Habis itu kita bagi-bagi door prize gitu ya. Dari setiap orang yang datang bawa door prize sesuai dengan anggota keluarganya. Misalnya saya itu kan 7. Jadi saya bawa 7 door prize. Banyak banget. Baru loh ya, baru tahu. Jadi bawa door prize, nanti diundi tuh. Oh, siapa nama yang keluar gitu. Namanya misalnya Gaza, dari Gaza misalnya, anak dari Hidayat Arifianto, cucu dari Mbah ini gitu. Nanti Gaza maju ke depan kasih door prize kayak gitu. Bentar lagi mau hari kemenangan juga nih, Wet. Lebaran. Kita coba bahas yang seru-seru lagi nih. Kalau Lebaran ini pada mudik nih rencananya? Insya Allah mudik nanti berarti berapa ya? 10 hari sebelum Ramadan Insya Allah mudik ke Jogja. Kita mudik Insya Allah ke Surabaya? Ke puncak. Oh iya, aku tinggal di puncak sekarang. Mudik juga itu namanya. Iya mudik ya. Sejam doang ya. Gitu. Jadi benar-benar kita tuh perlu ya ketika kita riuh kayak gini tuh harus tetap kumpul sama keluarga gitu ya. Iya emang begitu. Dedena gimana? Iya, kalau aku saat aku kan sekarang aku udah menikah, meniti hidup baru, terus juga punya anak juga gitu. Aku ketika ngumpul sama sepupu-sepupu, misalnya keluarga itu ada kayak little piece of me yang masa lalu, kayak keulang gitu loh, keulang terus kayak ada sisi yang mungkin aku masih ada sisi-sisi main-mainnya gitu ya. Itu pas ngumpul sama mereka tuh jadi kayak keinget kayak lagi main lagi gitu, rasanya kayak gitu. Padahal udah ada sadar. Jadi kayak masih ada rasa mungkin karena kangen ya, kangen ngumpul kayak gitu. Mungkin juga ada rasa kangen sama masa lalu, itu kan wajar kan. Sedikit-sedikit tuh jadi kayak terobati ketika ketemu gitu. Terus misalnya ketemu Pak D, bude-bude yang udah tua, itu tuh kayak ya Allah dulu tuh kita semudah itu ngumpul dan semua masih belum beruban gitu. Sekarang udah secepat ini waktu gitu. Ada pemikiran kayak gitu aku kadang kalau ngumpul. Ya. Kalau Umi? Kalau aku ada 2 vibes nih ya. Ketika aku pulang ke rumahku mungkin sama kayak yang dirasakan Dek Dena ya. Kita ketemu sama keluarga, bener-bener keluarga besar aku kayak gitu. Dan itu jadi kenangan teman-teman kecil aku kayak gitu. Nah, jadi bener-bener itu juga membuat kita tuh pengen pulang ya. Karena tuh ada sesuatu yang kita kenang gitu ya. Nah, kalau ke Jogja itu aku juga mengenang sesuatu yang ketika aku di Jogja, berarti kan ketika aku di Jogja itu kan baru mulai dakwah di sana, baru mulai mengenal Islam. Jadi biasanya kalau aku mudik ke Jogja, aku naik motor tuh, aku titipin anak-anak ke utiknya, terus aku menyusuri jalan-jalan yang pernah aku lalui. Pacaran juga nih. Berdua ya sama Ustaz itu. Kalau pas ayahnya ada berdua, tapi kalau pas biasanya kan aku berangkat dulu mudiknya, baru nanti ayahnya nyusul gitu. Biasanya gitu. Itu membuat aku tuh oh iya ya sudah banyak waktu yang kulewati dalam dakwah ini gitu, sehingga itu harus menguatkan aku harus mengakhiri hidup itu di jalan ini kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak booster gitu, aku pernah di sini. Jadi kita kan sudah hijrah nih ya, hijrah kan butuh istiqomah. Nah untuk istiqomah itu kan harus ada booster-boosternya nih, kalau enggak aduh kita tuh bisa balik lagi. Nah ketika sampai di Jogja biasanya aku gitu. Terus kan pastinya bakal ketemu keluarga kan. Dena termasuk atau Umi termasuk orang yang bener-bener yang welcome banget. Apakah malu ketemu orang baru gitu kalau misalnya Lebaran gitu kan? Nah itu gimana tuh Mi? Kalau misalnya ketemu sama orang baru dan sebagainya gitu. Nah kalau aku tuh orangnya SKSD. Iya Umi sosial banget. Iya sosial banget ya. Sama kayak aku sih. SKSD gitu. Saya udah datang, Pak D dari mana? Dari budenya siapa? Malahan ya, yang tahu nasab ke atas itu malah kadang lebih detail aku daripada suamiku. Wow, Masya Allah. Karena aku nanya, ngobrol. Nah,
Ya Allah itu adil ya. Jadi ketika aku tuh orangnya rame, ekstrovert, ceriwis, SKSD ya. Nah suamiku tuh introvert gitu. Jadinya dia, emang tadi tuh siapa? Itu tuh Pak D dari itu loh ya, dari ini. Padahal itu keluarga suami. Gitu. Apalagi kalau di Jawa itu ada aktivitas syawalan terah itu yang satu klan gitu loh. Misalnya Trah Kertosenjoyo, ayah suamiku kan Trah Kertosenjoyo gitu ya. Jadi ya anak cucunya Mbah Kertosenjoyo tadi itu ngumpul gitu. Nah terus dalam satu nasab kan, nah nanti dikenalkan yang paling tua duduk di depan. Gitu. Dari Pak D Mbah itu nanti kita yang muda-muda dikenalin, ini Simbah ini gitu. Menarik sih, jadi kayak tahu ya saudara-saudara dari mana-mana gitu. Dan itu bisa hitungannya bisa ratusan orang. Karena sudah tersebar ya. Jadi yang dari Jawa. Jadi ada satu hari momen di mana satu trah itu ngumpul untuk syawalan. Nanti ada ustadznya menyampaikan tausiah, habis itu kita bagi-bagi door prize gitu ya. Jadi setiap orang yang datang bawa door prize sesuai dengan anggota keluarganya. Misalnya saya itu kan 7. Jadi saya bawa 7 door prize. Banyak banget. Baru loh ya, baru tahu loh. Jadi bawa door prize, nanti diundi tuh. Oh siapa nama yang keluar gitu. Namanya misalnya Gaza, dari Gaza misalnya, anak dari Hidayat Arifianto, cucu dari Mbah ini gitu. Nanti Gaza maju ke depan kasih door prize kayak gitu. Jadi door prize-nya tuh dikumpulin gitu di Jogja gitu. Itu di Jogja. Jadi bener-bener kita jadi tahu Mbah Buyutnya itu Mbah Buyut bule itu ini. Jadi kan ada Mbah Buyut dari kita kan. Nah, ada Mbah Buyut bule kayak gitu. Nah, biasanya kalau di Jogja di keluarga ayahnya itu di lebaran ketiga biasanya. Lebaran ketiga karena kan lebaran pertama keluarga inti ya. Lebaran kedua masih keluarga inti tuh. Nah, baru tuh lebaran ketiga yang terah satu trah itu kayak klan, kayak bandi gitu loh. Bandi banyak sampai gitu. dinasti. Nah itu seru. Kalau Dini gimana tuh Den, kalau ketemu orang baru gitu kan, biasa keluarga inti. SKSD nggak kayak aku nggak? Aku agak pendiam ya, cuman tidak menolak, biasa aja sih, lebih ke biasa aja. Kalau ngobrol ya ngobrol, kalau enggak ya enggak, karena biasanya memang kalau orang baru tuh ngobrolnya sama ini ya orang tua kita biasanya lebih cenderungnya gitu. Sama orang tua kita ya. Kalau aku masih pupu yang muda-muda. Cuman aku ngambil dari Umi ya, yang bisa aku ambil adalah ketika Umi tahu sampai nasab-nasab tetangga, nasab keluarga, itu kan berarti bentuk keberhasilan Umi menjadi menantu gitu. Jadi istri, iya loh, bener kan? Gak semua orang bisa kayak gitu loh. Bener kan? Kan kita punya role tersendiri sebagai menantu, role tersendiri sebagai istri. Itu kan berarti bentuk dimana Umi itu benar-benar care sama keluarganya Ustadz gitu. Jadi itu keberhasilan, Masya Allah. Berarti Dena mau seperti itu? Mau, walaupun saya introvert. Berarti insya Allah ya. Nggak, aku ngobrol aja sih. Cuman aku nggak hafal nasab. Itu care sekali, Masya Allah. Iya. Tapi kalau di Jogja emang seperti itu ya Mia, maksudnya kayak suami memang juga ada momen gitu, ada momen berkumpul yang itu bersama-sama gitu. Jadi kita ngobrol aja, Mbak itu siapa? Oh itu ini. Jadi aku dikasih tahu, kenalin gitu. Itu Jawa banget sih. Iya, itu Jawa banget ya. Kumpul gitu. Itu juga ketemuin di Jogja, maksudnya di Jogja Mas. Dan itu setiap keluarga punya terah sendiri-sendiri gitu, punya klan bani-bani sendiri-sendiri, dan mereka punya acara syawalan itu ya sendiri-sendiri kayak gitu. Oh ini terahnya ini sendiri pada hari ini. Jadi kalau pas syawalan itu kayak kafe-kafe, rumah makan itu pasti full booked gitu ya. Jadi di book semuanya, booking semuanya gitu. Seru banget. Karena emang untuk acara-acara keluarga kayak gitu. Kayak apa gitu. Terinspirasi dari Arab kali ya mungkin. Oke, menarik sih kalau kita udah bahas keluarga kumpul, itu tuh momen kebahagiaan gitu ya, Masya Allah. Tapi nih Mi, sebentar nih, ada si jagoan. Di sini kita ngeliat Lebaran atau Ramadan di Indonesia kan kayak apa ya, difasilitasi, kemudian mudah gitu. Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina kan mau ibadah juga kayak pernah denger kan ya Den ya kabar sekarang gitu, kayak setiap Ramadan aku tuh suka denger kayak di Palestina tuh dibom, ditembakin, kayak nggak suka gitu ngeliat orang kumpul, apalagi jamaah beribadah gitu. Itu ya tuh perasaannya gimana tuh Den?
ketika denger gitu berapa kali Ramadan kayak begitu. Iya, kalau feel dari aku tentunya sedih. Itu tentunya pasti semua merasakan ya. Yang aku rasain adalah mungkin kita juga udah bahas sedikit ya bahwasanya memang kita tuh keluarga gitu, saudara sama mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang menjaga kiblat pertama kita sebagai umat muslim gitu. Mereka benar-benar bukan nggak peduli ya, istilahnya ya udahlah kalau misalnya aku mati terbunuh pun, tanganku terhempas pun itu nggak apa-apa. Yang penting tempat ini tuh mereka jaga gitu loh. Jadi kayak di sini tuh kita yang nggak bisa menjaga langsung itu, kalau aku pribadi tentu merasa sedih dan rasanya tuh pengen banget ngebantu. Ada rasa itu, ada feel itu. Gimana ya? Nah itu gimananya tanya Umi. Iya bener banget. Tapi kita nggak tahu nih harus ngebantunya pakai apa gitu. Ngebantunya lewat mana gitu. Cuma sekedar ibadah doang dan sebagainya. Tapi actionnya aku sendiri pun pengen tahu lebih gitu dari Umi gitu. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara Palestina itu kan kita sedang berbicara penjajahan ya. Jadi kan di kita sendiri dalam kehidupan kaum muslimin itu kan juga misinya itu kan membebaskan manusia kan, membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah. Itu memang sebagai muslim gitu kan. Dan dari sisi negara kita kan juga punya sebuah kalimat yang itu masuk dalam undang-undang ya, bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Ya kan ada tuh di undang-undang ya. Penjajahan di atas dunia. Ya, harus dihapuskan. Itu kan ada di undang-undang dasar. Maksudnya berarti kita di Indonesia itu punya pemahaman yang sama bahwa sebuah penjajahan itu adalah sesuatu yang kejam, yang tidak baik, yang tidak boleh, dan itu sesuatu yang salah. Itu sudah menjadi pemahaman negara ya. Maksudnya Indonesia itu sudah memahami bahwa ya namanya penjajahan itu ya harus dihapuskan di muka bumi ini. Nggak ada lagi orang yang terjajah dan menjajah. Nah, tapi posisinya saat ini saudara kita di Palestina itu terjajah gitu, terjajah di rumah mereka sendiri. Terus gimana dong kita udah sedih banget nih ya melihat keadaan mereka. Nah, kalau kita melihat kesedihan ini, sebetulnya kita itu punya effort yang lebih kuat untuk menolong mereka, untuk mendoakan mereka, untuk mensupport mereka gitu ya. Karena itu pernah mereka lakukan di kita gitu ya. Jadi sejarahnya Indonesia itu punya ikatan dengan penduduk Palestina atau memiliki ikatan dengan bangsa Palestina itu sejak abad ke-15 sebetulnya. Jadi kita punya ikatan dengan orang-orang Palestina itu atau dengan bangsa Palestina sejak abad ke-15 ya. Jadi pada waktu itu Sultan Muhammad I, berarti Sultan Muhammad I Turki Utsmani ya, pada waktu negara itu punya sebuah visi dakwah ya. Maka pada saat itu Sultan Muhammad I itu mengirimkan tim dakwah ya, kayak gitu ya, tim dakwah ke Indonesia. Nah, jadi tim dakwah ke Indonesia untuk mendakwahkan Islam di masa tadi Muhammad I. Itu ketika itu di tahun 1402, berarti kan abad 15 ya. Nah, teman-teman pernah dengar nggak itu nama Maulana Malik Ibrahim? Itu kan Sunan yang kita dengar kalau kita mungkin teman-teman bicara sejarah. Jadi dulu Sultan Muhammad I tadi mengirim tim dakwah dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau membawa 9 orang bersama beliau kan, berarti 8 orang ya timnya, 9 bersama beliau gitu. Nah, di antaranya itu ada Maulana Hasanuddin. Nah, Maulana Hasanuddin itu dia asli dari Palestina. Nah, oleh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Hasanuddin tadi dia ditugaskan dakwah di Banten. Deket kan kita di sini, dekat. Nah, beliau dakwah di situ sampai wafat. Nah, jadi di situ ada jasad orang Palestina ya, berarti kan yang dimakamkan. Nah, Wali Songo itu kan ada 6 periode. Nah, baru kemudian di periode yang ketiga. Periode yang ketiga ketika Maulana Malik Ibrahim tadi wafat, dia digantikan oleh Raden Rahmat Ali Rahmatullah. Jadi Raden Ahmad Ali Rahmatullah itu yang kita kenalnya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu
anak dari Sunan Gresik. Sunan Gresik itu menikah dengan Dewi Chandrawati. Dewi Chandrawati ini adalah putri dari Champa, kerajaan Champa. Kerajaan Champa itu di Vietnam. Nah, jadi Vietnam, Malaysia, Indonesia itu dulu itu dalam satu rumpun yang sama sebetulnya. Nah, kemudian Sunan Ampel ini punya tim. Nah, punya tim yang kita nama aslinya itu adalah Maulana Usman Haji. Nah, Maulana Usman Haji ini dia timnya dari Sunan Ampel, karena Sunan Ampel itu kan dibesarkan di Champa. Karena sama ibunya kan. Nah, dia ke Indonesia itu menggantikan Maulana Malik Ibrahim. Nah, menggantikan untuk memimpin para ulama ini mendakwahkan di Indonesia ya, di Nusantara pada waktu itu namanya belum Indonesia. Nah, setelah memimpin ini, maka timnya ada yang namanya Maulana Usman Haji. Maulana Usman Haji ini kemudian menikah dengan keturunan Sunan Ampel. Nah, mereka yang Maulana Usman Haji ini asli dari Palestina. Nah, terus dia menikahi putrinya Sunan Ampel. Kemudian dia punya anak. Nah, nama anaknya adalah Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq itu sekarang kita kenal dengan nama Sunan Kudus. Nah, kalau teman-teman yang di Kudus ya, itu pasti mengenal Masjid Kudus. Nah, Masjid Kudus itu replika dari Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Nah, ya, jadi kita coba nih teman-teman nih, nanti kalau misalnya bukan orang Kudus berarti searching ya, searching ini bener nggak sih Masjid Kudus itu seperti Masjid Al-Aqsa gitu. Ada kemiripan dari Masjid Kudus tadi dengan Masjid di Al-Aqsa karena punya ikatan darah. Yeah. Jadi punya ikatan darah. Jadi di masa Sunan itu benar-benar ya ada kontribusi dari bangsa Palestina, dari orang-orang Palestina untuk mendakwahkan Islam. Bahkan Usman Haji itu, beliau itu ahli militer. Jadi beliau tuh yang kemudian menggerakkan para ulama untuk bebas dari penjajahan Belanda pada waktu itu. Jadi benar-benar motivasinya tuh ruhiyah. Nah, itu sisi biologis ya, maksudnya kita punya hubungan darah. Ada orang-orang Palestina yang menikah dengan orang Indonesia, bahkan mendakwahkan Islam, bahkan mungkin di Banten ataupun di Kudus ada tuh ya yang masih punya nasab silsilah dengan Sunan tadi ya, Sunan Usman Haji tadi, Maulana Usman Haji tadi, atau dia masih punya nasab dengan Sunan Kudus tadi gitu. Nah, itu dari sisi biologis pasti ada ya teman-teman kita. Jadi kita punya ikatan sebetulnya. Terus kedua adalah ikatan ideologis, karena kita itu sama-sama sebagai seorang muslim, sama-sama sebagai seorang mukmin. Jadi ketika Indonesia itu merdeka, sebelum merdeka nih ya, Indonesia kan merdeka 17 Agustus 1945. Nah, setahun sebelumnya 6 September 1944 itu yang mengakui secara de facto Indonesia merdeka itu adalah Palestina. Yang mendukung, yang mengakui mengatakan sebuah negara itu akan dia dianggap sebuah negara secara de facto dan secara de jure. De facto itu berarti ada wilayahnya, de jure itu berarti ada susunan negaranya, ada kepala negara, ada rakyat dan segala macam gitu. Nah, jadi Palestina itu sebelum kita terbentuk secara de jure, nah Palestina itu sudah mengakui kemerdekaan kita secara de facto. Nah, oleh Syekh Amin Al-Husaini. Nah, beliau itu kemudian menyiarkan kemerdekaan Indonesia itu di Berlin, Jerman. Kenapa di Berlin, Jerman? Karena Palestina itu dikuasai oleh Inggris itu setelah Perang Dunia Pertama 1917. 1917 itu ada perjanjian Balfour. Jadi Perdana Menteri Inggris itu mencaplok wilayah Palestina. Kenapa mencaplok wilayah Palestina? Karena pada waktu itu Turki Utsmani bekerja sama dengan Jerman memerangi sekutu, dan sekutu itu Inggris. Nah, kan? Maka hubungan Palestina dengan Jerman karena mereka sama-sama memerangi sekutu pada waktu itu kan. Kalau kalah perang kan berarti semua wilayah
semua wilayah yang dikalahkan kan dibagi ya oleh negara pemenang perang pada waktu itu. Nah, di tahun 1917 itu Palestina tuh diambil oleh Inggris. Nah, tapi kan ini karena sudah kerjasama dengan Jerman, maka tokoh-tokoh yang ada di Palestina yang merupakan kekuasaan Islam, mereka ke Jerman diasingkan atau pengasingannya. Maka kemerdekaan Indonesia itu disiarkan di radio Arab di Berlin, Jerman. Nah, akhirnya itu kan Eropa mendengar semua. Eropa mendengar bahwa Indonesia merdeka pada waktu itu. Nah, di tanggal 6 September 1944. Nah, padahal kalau kita lihat ya, Palestina itu kan sedang dalam konflik dengan Inggris ya, karena di masa dikuasai Inggris itu 1917 sampai 1944 itu banyak sekali migrasi-migrasi yang difasilitasi oleh Inggris untuk ke Palestina gitu. Jadi orang Yahudi itu difasilitasi oleh Inggris untuk ke Palestina. Berarti di masa itu sebetulnya Palestina tuh sudah ada orang lain di negaranya gitu ya. Dia juga harus berjuang ya untuk merdeka sebetulnya, untuk menghalau penjajah itu. Tapi di tahun itu dia masih memikirkan kita gitu ya, masih memikirkan kita. Oh, ternyata ada negara Indonesia yang mau merdeka, ayo kita dukung gitu. Padahal mereka sedang kesulitan. Nah, mereka sedang kesulitan. Dan ketika di tahun itu juga di tahun 1944 sampai kemudian 1948 itu masih ada Inggris. Nah, pas tahun 1948 Inggris tuh angkat kaki dari Palestina, dan disitulah pertama kali Israel mendeklarasikan negara Israel Raya. Nah, jadi sejak tahun 1948 sampai sekarang, nah Palestina itu dalam keadaan terjajah. Nah, jadi dari situ kita bisa bayangin, kita itu dari sisi biologis tadi ya, dari sisi kedekatan darah, kita tuh punya kedekatan darah dengan orang Palestina. Dan secara ideologis atau secara agama, secara Islam itu sendiri, kita juga malah lebih kuat lagi rekatannya gitu ya. Karena mereka saudara sesama muslim. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat itu kan, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi di antara kita itu adalah bersaudara. Jadi kemudian fa aslihu baina ahwaikum. Jadi kita itu disuruh berdamai di antara saudaramu. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'alakum turhamun. Maka kamu akan mendapatkan rahmat. Jadi setelah kita bertakwa, kita mendapatkan rahmat. Jadi kalau misalnya kita itu kemudian peduli kepada Palestina, itu memang Allah perintahkan secara ideologi kita saudara. Dia itu bagian dari tubuh kita loh. Dia itu disakiti loh gitu. Masa sih kita nggak bantu mereka? Nah, kalau kita sekarang nggak punya apa-apa, paling nggak selipkan doa, selipkan posisi kita itu ada di mana. Jadi posisi kita itu menentukan pembelaan kita, ya nggak? Kalau kita berposisi aja enggak gitu, terus gimana? Padahal kita punya ikatan yang kuat dengan mereka. Gitu. Ikatan tadi bahwa Islam sampai kepada kita juga ada kontribusi. Kemudian Islam meminta kita untuk bersaudara gitu. Terus alasan apa lagi yang membuat kita tuh cuek gitu ya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi nggak ada kesempatan. Dan nanti kalau kita ditanya oleh Allah ketika di akhirat, bagaimana nih pembelaanmu kepada saudaramu gitu. Terus kita mau ngomong apa gitu ya, kalau kita itu kemudian merasa cuek, biarin aja lah gitu. Itu kan urusan negara-negara kayak gitu. Padahal Palestina tidak pernah cuek ke kita. Kan bisa aja tuh Palestina bilang, aku lagi ngurusin sama Inggris nih, biarin aja tuh gitu. Merdeka gitu ya. Tapi dia melakukan aktivitas pembelaan terhadap bangsa kita untuk merdeka. Nah, terus kita tuh sebagai saudara, apa dong yang kita lakuin gitu, hanya sekedar gimana kayak gitu sih deh. Aduh, gimana ya. Masya Allah ya, gitu ya. Hello gitu. Hello Jadi, ketika ingat itu jadi aku baru tahu juga sih Umi, ternyata dalam banget hubungan kita dengan dari Palestina. dari segi biologisnya itu terutama yang aku baru tahu ya. Karena ternyata
mungkin ada teman-teman kita di Kudus, saudara-saudara kita di Banten yang mereka tuh keturunan dari Palestina itu sendiri gitu. Mungkin kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kayak kamu bule di sana deh. Nggak, cuman itu kayak sesuatu yang baru dan aku tercengang sih. Ternyata sedekat itu gitu. Sedekat tuh. Nggak cuman yang kita harus peduli bukan hanya karena ya, nggak cuman kita peduli itu karena kita Muslim, tapi ternyata secara darah pun kita tuh sangat-sangat dekat, terpaut ya, dekat ya. Masya Allah. Dan aku tadi juga kayak benar-benar ngejelup sih saat ketika Palestina dijajah, tapi tetap masih ingat kita. Bahkan negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita Indonesia, gitu. Jadi hebat banget sih orang-orang di sana ya. Militansinya ya. Masya Allah. Militansinya. Dari segi akidah pun ya Mi, orang-orang di sana gimana tuh Mi? Ya Masya Allah ya. Karena memang Syam, sebetulnya kan Palestina itu masuk wilayah Syam ya. Dan itu wilayah yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berbicara Syam, itu kan ada 4 negara ya. Berarti Palestina, Suriah, Yaman, dan Libanon. Ya kan? Ada wilayah 4 itu kan. Itu wilayah Syam. Memang wilayah Syam itu wilayah yang melegenda dari zaman dulu gitu. Jadi wilayah yang melegenda, dan kemudian dia tempat dilahirnya para nabi sejak putranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak itu lahirnya di Palestina. Nah, jadi dari Nabi Ibrahim kan mengirimkan Hajar kan ke Palestina sejak itu. Jadi negeri-negeri yang kemudian didatangi oleh Nabi Ibrahim itu pasti terberkahi ya. Masya Allah. Nah, jadi lahirnya dari Palestina. Nah, dari Palestina itu Siti Hajar kemudian disuruh pindah kan Ke Mekah. Iya, ke Mekah. Nah, jadi Ismail lahirnya di Palestina tapi besar di Mekah. Kalau Ishak itu masih di Palestina. Nah, nanti baru tuh menurunkan nabi-nabi seterusnya. Nabi-nabi seterusnya itu diturunkan oleh Ishak. Nah, sedangkan nabi yang terakhir diturunkan oleh Ismail. Nah, makanya orang-orang Yahudi itu tidak mengakui Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul dari jalur keturunan Ismail. Kan Ishak itu kan dari Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf sampai Isa. Nah, itu sih sejarahnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kabar ini, berarti kan para nabi itu kan di sana ya. Iya. Lagi negeri para nabi gitu. Jadi memang Al-Aqsa atau Palestina itu benar-benar hal yang penting dalam Islam. Bahkan tadi kiblat pertama kita, itu sebelum ke Ka'bah, ke Mekah, itu kan kiblatnya di Al-Aqsa itu di Palestina. Nah, perpindahannya ke Mekah itu kan karena orang-orang Yahudi itu kan, orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa isi Islam teh tiru-tiru aku kayak gitu loh. Nah, Rasulullah tuh sedih gitu loh. Kan ketika Rasulullah tuh kiblatnya ke Al-Aqsa itu kan karena perintah Allah ya, bukan karena ikut-ikutan Yahudi gitu ya maksudnya. Nah, tapi orang-orang itu mengatakan begitu, maka kemudian Allah tahu rasa di hatinya Rasulullah, maka dipindahlah di Mekah. Tapi Al-Aqsa tetap jadi tempat bersejarah karena Isra Mi'raj juga dari Al-Aqsa. Tapi memang kalau aku dengar Al-Aqsa itu dari tempatnya, dari orang-orang yang diberkahi, barokah. Bahkan orang-orang di Baitul Maqdis tuh nggak mau pindah. Padahal udah kayak kamu pindah aja, kamu di sini kan dijajah, kamu coba pindah ke negeri-negeri yang aman, Indonesia, Turki. Tapi mereka tetap nggak mau pindah. Luar biasa ya Mia. Ya, karena mereka punya punya kekuatan spiritual karena mereka memahami sejarah. Jadi kita bicara sejarah lagi nggak apa-apa ya? Apa seru banget. Jadi sejarahnya Palestina itu memang direbutkan dulu ya. Jadi dulu itu Romawi itu kan terbagi menjadi 2 ya. Ada Romawi Bizantium, ada Persia kan. Nah, jadi dulu tuh kekuasaan Romawi, kekuasaan Heraklius pada waktu itu. Nah, terus Rasulullah tuh kan dapat hadis ya bahwa akan menaklukkan Romawi kan. Nah, itu dimulainya dari Syam itu. Kita mengenal dengan peristiwa Perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu Rasul udah wafat. Tapi diteruskan oleh para sahabat kan pada waktu itu. Nah, Perang Yarmuk itu peperangan yang paling sengit dan itu menentukan suara dunia pada waktu itu. Jadi Madinah, negara kecil, itu melawan hegemoni
Bizantium gitu, melawan hegemoni Romawi gitu ya, raksasanya pada waktu itu. Jadi kemenangan Islam di perang Yarmuk itu tuh kayak sesuatu momen gitu loh, karena nggak pernah terkalahkan ini Romawi itu gitu. Nah pada waktu itu Romawi itu yang meninggal itu 1.300 orang atau 13.000 orang. Jadi saya kurang detail datanya. Jadi kalau nggak 13.000, 1.300. Nah sedangkan kaum muslimin cuma 30 berapa gitu, 36 gitu. Dikit banget ya. Dikit banget. Masya Allah. Jadi karena memang pasukannya sedikit ya, kan bukan negara besar. Kita masih sedikit ya. Prajuritnya sedikit. Kalaupun 1.300 banding 30 itu kayak nggak make sense gitu. Jadi 36 ribu atau 36. Jadi memang sepertiganya berarti ya. Nah jadi setelah perang Yarmuk itu menang kan, kaum muslimin menang kan, menguasai Palestina. Maka pendeta-pendeta Palestina itu yang Nasrani itu kan yang menguasai kunci itu kan, menyampaikan bahwa kalau ini dipegang kaum muslimin, Palestina itu dipegang kaum muslimin, maka akan damai tiga agama. Nah maka pada waktu itu si uskupnya itu mengatakan bahwa aku tidak akan mengizinkan kaum muslimin itu masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis pada waktu itu sebelum khalifahnya datang. Nah pada waktu itu perang Yarmuk itu disampaikan kemudian oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah ada perjanjian. Perjanjiannya itu kemudian ditandatangani oleh Umar bin Khattab, disaksikan oleh Abdurrahman bin Auf, Amr bin As, Muawiyah. Kemudian yang satunya itu Ubaidillah, Tolhah bin Ubaidillah. Nah, jadi disaksikan. Nah sejak itu, jadi sejak masa Umar itu Palestina milik kaum muslimin. Ada tanda tangannya gitu. Nah jadi ketika sekarang mereka tidak mau pindah dari Palestina karena itu amanah. Itu amanah. Ya Allah. Karena itu amanah. Tanah ini tanah amanah gitu. Ibaratnya gini loh, Dek Dena dikasih tanah nih sama orang tua gitu, sama orang tua gitu kan. Terus ada orang yang memperebutkan tanah Dek Dena. Kalau Dek Dena itu mundur, terus di mana harga diri kan? Iya kan? Karena itu kan hak kita. Benar. Nah, jadi Palestina tuh begitu. Jadi orang-orang Palestina itu milik kaum muslimin, udah ada secara legal gitu. Nah, terus kita yang kemudian ayo solusinya 2 negara. Siapa kita gitu? Ya nggak, solusi kan sekarang 2 negara. Coba bayangkan Devi punya tanah, punya rumah, ada orang datang. Terus kita konflik, orang itu mau ngerebut tanah kita, terus orang tetangga-tetangganya bilang, udah kalian buat aja 2 rumah di situ, gitu ya, 2 rumah aja di situ. Terus gimana ya, gimana ini hubungannya? Ini rumah, ini tanahku, orang dateng ngerebut tanahku, tetangga-tetangganya bilang udah buat rumah 2 aja di sini biar nggak konflik. Emang kalau buat 2 rumah terus nggak konflik? Ya kayak gitu. Jadi analoginya kayak gitu. Ya sejak masa Umar itu kekuasaan kita. Dan Palestina itu kalau dalam kitab Nizam Iqtisadi atau sistem ekonomi Islam itu dia termasuk tanah usriyah atau tanah yang ditaklukkan tanpa peperangan. Itu kan perangnya kan sama Romawi, bukan sama orang Palestina. Jadi mengusir Romawinya kan. Tapi kalau sama penduduk Palestinanya dengan damai, dengan diberikan penyerahan tadi itu. Nah, jadi kayak gitu. Keren. Jadi Umar tuh waktu mengasih kunci itu damai ya? Damai. Dan itu terjadi kedamaian terus sampai perang dunia tadi. Jadi kalau kita bicara Baitul Maqdis itu banyak hubungan yang erat dengan kita sebetulnya. Banyak juga hubungan-hubungan yang kita nggak tahu juga. Nah mungkin jadinya kita nggak peduli sama kaum muslimin ya yang kan, sana. Nggak cinta kan nggak kenal ya. Kalau kita kenal pasti kita cinta. Kayak gitu. Oh jadi reflect gitu betapa lalainya aku selama ini terhadap saudara-saudaraku yang udah menjaga itu, bahkan mereka sampai hilang nyawa nggak apa-apa. Ya, punya muslim nih. Gitu. Makanya aku suka ngelihat ya Umi ya. Ada video-video orang-orang di Palestina yang teriak kaum muslimin, kaum Arab
atau siapapun yang memanggil muslim, kalian di mana lihat ini Palestina gitu. Aku jadi kayak refleks, oh iya ya, mereka tuh benar-benar ngejagain gitu. Mereka benar-benar menaruh dirinya, menaikkan harga diri seorang muslim di sana, dan itu kan barometer keimanan yang aku tahu ya. Palestina itu di Baitul Maqdis itu barometer keimanan seorang muslim, dan mereka itu menjaga amanah dari Islam gitu. Kok kita diam aja, aku ya pribadi ya khususnya, kok kita diam aja, kok kita nggak ngapa-ngapain, bahkan kita ada beberapa yang mungkin membela pihak yang lain gitu, yang bahkan menganggap ini nggak enteng. Kalau kita nggak ngambil keberpihakan, itu kan berarti kita membela yang lainnya kan, membela gitu. Tetangga tadi, udahlah kamu dua rumah aja deh gitu. Berarti kita nggak bisa diem ya Umi ya. Nggak bisa diem. Kalau misalnya kita diem, berarti kita udah berpihak. Jadi berpihak ke yang lain gitu ya. Jadi emang harus kayak zaman Nabi Ibrahim kan ada burung tuh yang suka ngasih air ke apinya Nabi Ibrahim kan, gitu. Kan kamu ngapain juga, cuma paruh kecil gitu nyiram air, apa gunanya, nggak ada hasilnya, nggak akan memadamkan api lah ibaratnya kayak gitu. Tapi kan bukan itu yang di mata Allah itu, tapi di mata Allah tuh keberpihakan kita. Nah, mungkin kita kecil ya, nggak mungkin lah kita itu menghadapi hegemoni mereka, kaum penjajah itu gitu. Tapi keberpihakan kita kelak ketika mereka nuntut di akhirat gitu ya, kita tuh udah punya jawaban gitu. Ya aku tuh membela kamu, aku selalu mendoakan dan sebagainya. Karena memang posisi kita saat ini ya nggak bisa berbuat apa-apa kan. Maksudnya kita di sini dan mereka di sana. Gitu. Berarti PR besar nih buat aku pribadi juga. Berarti ya, aku harus, kita semua juga begitu ya. Belajar lebih banyak lagi. Karena aku pernah dengar dari salah satu profesor asli Palestina, beliau bilang bahwasanya cara untuk memerdekakan Palestina adalah memerdekakan pikiran kita sendiri dulu tentang Palestina. Nah, beliau itu ngasih saran kalau bisa Palestina itu dibawa ke forum-forum nasional, forum-forum di kampus-kampus, dan setiap harinya jangan sampai kita luput dari ngomongin Palestina. Karena kalau enggak kita bakal lupa sama saudara kita gitu. Itu PR besar juga sih. Ya, jadi kita tuh setelah ini mungkin kita harus banyak peduli ya. Makanya ketika baca sejarah Palestina itu, maka anakku yang keempat kasih nama Gaza. Masya Allah. Karena benar-benar di sana itu spiritnya yang kita dapatkan perjuangan mereka, militansinya, dan mereka tuh berkorban untuk kita. Itu tuh Masya Allah banget ya. Aku harus dedikasikan di satu anakku ini dengan nama Gaza biar aku ingat bahwa kita punya hubungan darah dengan Palestina gitu. Masya Allah. Dan Evi juga ya. Iya juga ya, ada kaitannya dengan Palestina. Karena memang sedekat itu kita. Dan perlu banyak belajar lagi di situ. Masya Allah, sharing-sharing kita hari ini dari yang pembahasan yang relate-relate, yang seru-seru ya. Sekarang lebih kepada pengetahuan yang mungkin kita baru tahu juga ya Dan ya. Sekarang jadi kita ngaji juga sama kita semuanya juga baru tahu ya. Maksudnya saya juga baru baca. Maksudnya selama ini kan baca Palestina itu ya baca aja, oh iya. Tapi ketika aku dalami, oh ternyata memang luar biasa gitu. Kalau kita mau mendalami buku yang bersejarah-sejarah Palestina itu. Bener-bener gitu ya rasanya gitu tuh. Tapi Mi, sampai kapan sih Mi? Aku tuh jadi kayak greget kok dibombardir terus gitu. Nih gimana nih? Ya sampai bagaimana kita kemudian menjadi seorang muslim yang kafah ya. Artinya kalau kita itu menjadi muslim yang kafah, yang benar-benar semua hidup kita itu disadarkan kepada Al-Quran, maka itu awal dari sebuah kebangkitan. Nah, kenapa? Karena di hadis Rasul itu kan disampaikan ya bahwa Rasulullah akan mengangkat derajat orang yang dia menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dan Allah juga akan menjatuhkan derajat orang itu ketika dia meninggalkan Al-Quran. Jadi kita udah connect belum sih dengan Al-Quran? Kita sudah kafah belum sih memahami ayat-ayatnya Allah itu? Nah, jadi kalau kita sudah memahami ayatnya Allah, maka kebangkitan derajat itu nanti Allah yang akan angkat gitu. Nah, kan posisinya sekarang banyak di kalangan kaum muslimin, jangankan untuk sejarah gitu ya, untuk Al-Quran sendiri kan belum full semuanya bisa kita pahami gitu. Nah, kalau ini bisa kita pahami, kebangkitan Islam itu ya tinggal menunggu Allah memberikan nasrullah, Allah memberikan pertolongan Allah. Jadi kita mulai dulu, kita belajar Islam, kita pahami Al-Quran. Kita harus mengupgrade diri kita akan semakin kafah dalam berislam sedikit demi sedikit. Nah, di titik itu baru kemudian Allah kasih pertolongan.
Karena seluruh pertolongan Allah itu cuma satu syaratnya, kita iman. Kan udah nggak ada lagi gitu. Coba dari para nabi itu nggak ada lagi modal pertolongan Allah itu kecuali iman tadi. Kita kafah banget gitu. Nabi Musa kan karena iman dia diperintah Allah ketokin itu. Ya udah dengan iman aja. Dia nggak mikir sebab akibat gitu. Iya, ya bisa aja ngeyel ya. Saya aja nggak mau. Sih Allah aku suruh kayak gini. Karena aku sedang dikejar Fir'aun nih. Nabi Ibrahim pun ketika mau menyembelih Ismail kan itu keimanan juga ya. Dan Rasulullah juga begitu kan. Ketika Rasulullah itu diminta oleh Allah untuk bersabar di Mekah selama 13 tahun, Rasulullah bersabar gitu. Padahal udah greget ya pengen aja gitu ya. Pindah atau pengen apa Nah, gitu. bahkan ketika para sahabat sudah hijrah, itu kan para sahabat juga udah gregetan. Ayo kita perangi aja Mekah. Tapi kata Rasul kan belum ada perintah gitu. Nah, ketika ada perintah baru tuh perang Badar. Nah, jadi sebetulnya kekuatan kita tuh yaitu kalau kita belum memperbaharui iman, kita belum mengkafahi aturannya Allah, ya jangan berharap gitu. Jadi dimulai dari kita. Karena cuma itu modal pertolongan Allah. Gitu. Itu sih kalau dari para sahabat ya. Simple tapi sungguh deep. Iya. Kita kadang nggak nyadar ya, Bi. Kita cari yang lain apa ya pertolongan Allah-nya? Kita iman. Jadi kita benar-benar perbaiki hati kita, tawakal pada Allah. Aturan-aturan hidup dari Allah kita pakai, itu kan bagian dari iman. Kan kita mengikuti aturannya Allah karena kita beriman kan. Iya. Nah, ya sudah, nanti Allah yang akan memberikan pertolongan itu. Ini kalau berkaca dari Umi nih Teh, ada salah satu anak yang namanya Gaza. Iya. Berarti nanti kita harus mendawamkan bahwa kita punya anak keturunan-keturunan yang bisa membebaskan Palestina. Insya Allah. Semoga Allah bisa sampai. Dan alhamdulillah kita udah sharing-sharing seru banget tadi Masya Allah ya. Udah berapa jam? Oke deh kalau gitu, karena hari ini kita udah sharing-sharing banyak dan mungkin Dina ada yang disampaikan. Aku langsung ke Umi aja karena aku mau mendengarkan Umi. Iya. Paling closing statement nih buat kita. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan itu kan cuma sedikit ya. Ya kayak kita berbicara tentang sholat al-asr kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya kalau saya secara pribadi itu saya malah iri loh sama orang-orang Palestina. Kenapa? Karena wafatnya itu pasti syahid gitu. Oh iya juga, Masya Allah. Terus kita itu apa gitu. Ya jadi mereka dalam keadaan begitu itu wafatnya masih syahid karena mereka sedang membela tanahnya kaum muslimin, dan itu tanah yang kita miliki. Sedangkan kita kan belum tentu wafat kita itu syahid sebagaimana saudara kita di Palestina kayak gitu. Berarti apa ya, apakah kita tidak boleh menikmati dunia? Boleh, kita boleh menikmati dunia, tapi jangan celupkan hati kita itu ke dunia. Cukup kita nikmati sekedarnya saja. Jadi kalau kita sudah memasukkan hati kita, sudah mencelupkan hati kita ke dunia, maka apapun yang ada di sekitar kita itu kayaknya tidak memberi makna. Karena yang bagi kita, yang kita kejar itu adalah dunia gitu. Tapi kalau kita melihat dunia sebagai sesuatu yang ya kita nikmati sekedarnya saja, dan fokus kita adalah bagaimana kita memperbaiki diri menjadi orang yang beriman agar nasrullah Allah itu cepat, maka sesungguhnya itu yang harus kita lakukan saat ini gitu. Biar kita itu bisa tetap fokus hidup kita, sehingga waktu-waktu kita tadi kita bisa atur, oh ya ini tuh aktivitasnya apa ya, apakah ini menjadikan aku tambah iman atau enggak. Nah harus kita lakukan. Kalau bisa dalam satu waktu itu ternyata aku menghabiskan satu hari ini, ternyata nggak nambah aku imannya, nah berarti harus di skip kegiatan seperti itu kayak gitulah. Jadi harus ditambah terus sampai keimanan itu benar-benar menghujam gitu ya dalam hati kita. Itu sih dengan tadi waktu yang Allah berikan kepada kita. Jadi benar-benar kegiatan itu juga harus nambah iman ya. Harus. Karena kunci nasrullahnya di situ. Ya. Kadang sehari-hari tuh kayak hari ini ngapain aja nggak kerasa gitu. Padahal ya harus nambah iman dan sebagainya.
Ya, Masya Allah. Nanti kita ada yang lagi sharing sama Musuki dan kita tanya-tanya lagi lebih dalam ya. Lalu nanti ada bintang tamu lagi yang serunya ya, Insya Allah ya. Yang lain juga banyak. Oke deh. Teman-teman, kalau ada yang mau komen tentang apa yang mau kita bahas nantinya, boleh banget di komen. Oke, karena kita akan sering-sering sharing, Insya Allah ya. Iya, insya Semoga Allah. diberi kesempatan dan juga diberi kesehatan. Amin. Makasih banyak Umi, Dena. Sama-sama. Iya. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin, kita setelah ini mudik. Insya Allah. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu selalu.